Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai prestasi yang dicapai dalam sidang paripurna istimewa DPR di Bali yang juga dirangkaikan peringatan Hari Jadi ke-62 Provinsi Bali tahun 2020. Menurut Koster, puluhan pergub dan perda serta sejumlah proyek strategis berhasil dibangun dalam masa pemerintahannya bersama Cokorda Arta Ardana Sukawati atau Coaca. Sidang paripurna istimewa terkait HUT Pemprov Bali ke-62 dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Cokorda Arta Ardana Sukawati, pimpinan Dewan dan sejumlah anggota DPRD Bali, serta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya. Dalam pidatonya, Koster mengajak masyarakat Bali bersama untuk solid bergerak dalam upaya mewujudkan Bali era baru sesuai visi misi pembangunan daerah Bali, Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana. Gubernur mengajak Bupati Wali Kota Sebali, Semeton Sarangsami, Kramo Bali untuk bersama-sama solid bergerak kerja fokus, tulus dan lurus guna mewujudkan Bali era baru sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Kramo Bali secara niskala dan skala. Dalam pidatonya, Koster mengatakan permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun di masa mendatang adalah berbagai hal yang berkaitan dengan alam, krama dan budaya Bali. Karena itu diperlukan orientasi dan arah kebijakan untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif. Dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Bali era baru diwujudkan melalui 5 bidang prioritas pembangunan, yaitu bidang pangan, sandang, dan papan. Bidang kedua, kesehatan dan pendidikan. Bidang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Bidang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Serta bidang kelima, pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Selama hampir 2 tahun memimpin Bali, pasangan Koster Aceh telah menyusun, menetapkan, dan mengundangkan 40 peraturan yang terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur. Ke-40 peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang sangat esensial dan strategis sebagai pondasi pembangunan Bali era baru. Ia menambahkan dalam 3 tahun ke depan merupakan tahapan untuk sosialisasi, edukasi, dan implementasi secara utuh dan menyeluruh semua peraturan tersebut agar pembangunan Bali dapat berlangsung secara permanen, berkelanjutan, dan memiliki kepastian hukum. Menurut Gubernur, dalam 2 tahun ini juga telah direalisasikan sejumlah program prioritas, di antaranya penguatan desa adat, penggunaan aksara dan bahasa Bali, penggunaan busana adat Bali, penyelenggaraan festival seni Bali Jani, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, jaminan kesehatan Kramo Bali sejahtera, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, tata kelola minuman destilasi arak Bali, dan penyelenggaraan Bulan Bung Karno. 15 peraturan daerah ini 12 sudah diundangkan, 2 lagi sedang berproses di Kementerian dan 1 lagi sedang dibahas di DPRD Provinsi Bali. Adapun rincian meliputi produk hukum dasar sebanyak 5 peraturan daerah, produk hukum bidang pangan, sandang, dan papan sebanyak 5 peraturan, bidang kesehatan dan pendidikan sebanyak 5 peraturan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan sebanyak 5 peraturan, bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya sebanyak 8 peraturan, dan bidang pariwisata sebanyak 4 peraturan, serta produk hukum pendukung bidang infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup sebanyak 8 peraturan. 25 peraturan gubernur ini 24 sudah ditetapkan dan diundangkan, kemudian yang 1 lagi sedang berproses, dalam waktu saya kira akhir Agustus ini akan selesai. Saya perlu menyampaikan dan menegaskan bahwa 40 peraturan tersebut merupakan dasar hukum yang sangat esensial dan strategis sebagai fondasi pembangunan Bali era baru. Inilah yang merupakan pencapaian dalam 2 tahun pemerintahan Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster dan Cokorda Sukawati. Hal ketiga, terhadap panau praksi-praksi. Gubernur juga mengajak Bupati Wali Kota Sebali untuk bersama-sama membangun Bali dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola dengan menghilangkan egoisme sektoral dan egoisme wilayah. Riase dan Saputra Bali TV.